Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperkenalkan diri terkait ujian praktek kimia dari kelompok 4 kelas 12-9. Perkenalkan, nama saya Dita Daniskesari dari absen 10. Saya Hamidah Salsabila, absen 14. Saya Adela Rasa dari absen 2. Saya Anita Rasmita dari absen 20. Saya Rasa Mulydia dari absen 26. Ada kabel, penjepit buaya, indikator universal, kertas lakmus, plat tetes, corong, pipet tetes, tabung U, gelas ukur, dan gelas kimia. Selanjutnya ada tisu, gunting, tip X, ballpoint, solasi, dan ada elektroda karbon, ekstra mawar, ekstra kunyit, dan baterai kotak. Yang terakhir ada pinset. Jadi langkah yang pertama, tuangkan larutan CuSO4 ke dalam gelas kimia secukupnya, dan selanjutnya Siapkan alat statif klem dan tabung U. Tabung U itu dimasukkan di bagian pengencangnya statif klem, lalu dikencangkan sampai benar-benar tidak jatuh, lalu diberikan corong untuk menuangkan larutan CuSO4. CuSO4 itu dimasukkan di dalam tabung U sampai benar-benar habis di dalam gelas tersebut. Jadi kan ini tadi larutan CuSO4-nya itu dimasukkan ke tabung. Lalu habis itu Jangan lupa pakai corong ya guys. jangan lupa pakai corong. Terus kita langsung tes ke plat tetes. Ini namanya plat tetes. Nah, itu sebelum terjadinya elektrolisis itu kita ujinya pakai kertas lakmus aja. Jadi nggak pakai ini. kertas indikator universal. Jadi kita cuma pakai kertas lakmus ini aja. Ngambilnya itu pakai Pipet. Kita ambil cuma 3 tetes di plat tetes. kita teteskan larutan CuSO4-nya pada plat tetes. Lalu kita ambil kertas lakmus yang warna biru dan warna merah. Jadi ini kertas lakmus birunya. Dan yang satunya itu kertas lakmus warna merah. Jadi ini kertas lakmus birunya itu menjadi merah. Jadi artinya dia mengandung basa. Ini kertas lakmus merah, tetap merah, itu artinya asam. Ini ada kabel dan ada penjepit buayanya. Baterainya itu pakai Panasonic sama aja. Ini ada plus sama min. Kalau katoda itu min. Jadi kita langsung tancapkan ke ini katoda ya guys. Ini ada anoda. Kita langsung pasang ke plus. Ini ada baterai ABC yang ukuran besar, bukan yang kecil ya guys. Itu nanti kalian dibelah, enggak digebuk, ya digebuk bisa dibelah. Lalu kalian ambil bagian dalamnya, jadinya gitu. Jadi yang ini katoda, yang ini anoda. Yuk, kita masukkan ya guys. Ini aku Kita masukkan kamu ya. masukin. Namanya elektroda. Kita tunggu 10 menit. Nah, di sini bisa kalian perhatikan baik-baik bagaimana proses elektrolisis larutan CuSO4. Karena sudah mulai terlihat perubahan, mari kita angkat elektroda. Jadi guys, ini kita cek pakai indikator universal. Jadi ini tadi udah dicek pakai indikator universal. Nah, kita cek warnanya. Itu yang tengah. Bener guys, pH-nya tuh 4. Guys, ini tadi kertas lakmusnya Warna biru menjadi merah. Ini bagian anoda.
Ini lakmusnya warna merah, kita masukkan di bagian katoda. Lakmusnya warna merah, tetap warna merah ya guys. Percobaan yang kedua yaitu kita ambil larutan kalium iodida secukupnya ke dalam gelas kimia. Hai guys, ini jadi kita melakukan larutan yang kedua yaitu KI, kalium iodida. Untuk langkah percobaan yang ini sama seperti percobaan yang pertama ya guys. Setelah itu kita masukkan KI-nya ya guys, di tabung U-nya. Setelah itu kita cek lakmus dulu. Jadi guys, jadi ini kertas lakmus biru Dan ini kertas lakmus merah. Kita masukkan ya tes. Satu kali aja guys. Lalu kita taruh di. Nah, ternyata warnanya tetap sama guys. Berarti apa? Netral. Jadi di sini aku Hafnida dan temen aku Dita buat ngasih tahu kalian kalau ujian praktek kimia itu menyenangkan. Jadi guys, kita apa yang kayak sama tadi ya. Jadi yang apa tadi anoda itu Anoda itu plus dan katoda itu main. Jadi kita masukkan di bagian KI-nya. Di sini aku bagian katoda dan kita ucap bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 10 menit. Kita timer ya guys. Belum ada 1 menit ini udah ada perbedaannya ya guys, dan perubahannya tuh udah kelihatan banget lah. Kalian perhatiin baik-baik ya guys. Oke guys, kita masukkan kertas lakmus. Ara dulce. Jadi kita masukkan indikator universal. Indikator universal setelah larutan KI, kalium iodida. Jadi persis ini ya guys. Jadi pH-nya 7. Nah ini kita geser ke asam basa, kita ambil larutan A ke gelas kimia secukupnya. Kata Nasma jangan sampai tumpah ya guys. Dan ini larutan B kita ambil juga secukupnya. Ini larutan C kata Rasen juga ambil secukupnya. Ini dia larutan A, B, dan C. Wow, Lila sangat pro banget guys ngevideonya. Oke guys, jadi karena ini udah selesai, kita cuci dulu, kita ganti ke larutan ABCD. Agar tidak tertukar, kita tempel nama larutannya. Kita tempelin ininya agar tidak tertukar ya guys, asik. Yuk, kita ambil larutannya dengan pipet, lalu kita tetesin ke 4 tetes, bisa 2-3 tetes. Ini jangan lupa dicuci ya guys. Jangan lupa dicuci ya guys. Lalu kita ambil larutan B menggunakan pipet. Selanjutnya kita akan meneteskan yang larutan C. Terus selanjutnya kita mengambil larutan D sebanyak 20 ml. Iya, kita ini mau ambil larutan yang E. Selanjutnya kita ambil cairan larutan D menggunakan pipet, lalu letakkan di plat tetes. Lalu kita tuang larutan E menggunakan pipet.
Jangan lupa pipetnya dicuci ya. Ngambil kertas berwarna biru. Jangan lupa dicuci ya guys. Selanjutnya kita mengambil larutan untuk yang bekas lakmus warna merah. Jangan lupa dicuci ya guys pipetnya. Selanjutnya larutan B. Selanjutnya kita ambil larutan C. Selanjutnya kita menggunakan larutan D. Selanjutnya kita mengambil larutan E. Kita ambil kertas lakmus warna merah, lalu celupkan ke larutan A. Warnanya tetap merah, tidak berubah. Kita lanjut ke larutan B. Warnanya berubah dari merah ke biru. Lalu kita lanjut ke larutan C. Warnanya tetap merah. Selanjutnya larutan D. Warna merah berubah menjadi warna biru. Lalu yang terakhir larutan E. Warnanya tetap tidak berubah. Selanjutnya kita identifikasi asam basa menggunakan ekstrak kunyit dan ekstrak mawar. Kita ambil larutan A terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil larutan B. Selanjutnya kita ambil larutan C. Akhir kita ambil larutan E. Setelah kita meletakkan larutan A, B, C, D, E, kita teteskan larutan ekstrak mawar. Selanjutnya kita teteskan larutan ekstrak kunyit ke dalam larutan A, B, C, D, E. Selanjutnya kita ambil indikator universal dan dimasukkan ke larutan A. Lalu kita cek di tabelnya. Belum kalau pakai itu. Sebelum udah Ini sudah. berarti pH-nya 7 ya. Selanjutnya kita masukkan indikator universal ke larutan B. pH-nya 10. Selanjutnya kita celupkan di larutan C. pH-nya 7. Kita celupkan di cairan D. Jadi ini pH-nya 13. Selanjutnya indikator universal kita celupkan ke E. Jadi pH-nya 7 netral. Larutan A, B, dan C kita tetesi MM terlebih dahulu. Selanjutnya ada MO, DB, kemudian yang terakhir PP. Selanjutnya kita ambil larutan D dan masukkan di plat tetes. Lalu yang terakhir larutan E. Jadi guys, kita teteskan larutan E. Selanjutnya kita akan memasukkan larutan MO. Lalu kita masukkan BTB. Yang terakhir adalah PP. Wah, nggak kerasa banget ya guys, udah hampir selesai. Jangan lupa ngerjain LKPD yang benar.
buat